Hari berikutnya, Jun Changqiao datang ke kota Qingyang untuk membeli rumput kelaparan. Yang mengejutkannya adalah ramuan ini seperti kubis yang bisa ditemukan di jalanan. Dia membeli ribuan dari mereka di beberapa apotek acak. Rumput kelaparan bukanlah ramuan obat langka. Itu bisa dengan mudah dikumpulkan di banyak hutan. Ketika seniman bela diri pergi ke alam liar untuk berlatih, jika mereka mengalami kekurangan makanan, mereka akan sering mengumpulkannya untuk memuaskan rasa lapar mereka. Oleh karena itu, diberi nama rumput kelaparan. Belakangan, ada yang mengetahui bahwa ramuan ini juga disukai oleh ternak, sehingga apotek dilengkapi dengannya. Itu bisa dianggap sebagai pakan murah. Setelah membeli cukup banyak Hunger Grass, Jun Changqiao membuka Spirit Beast Hall dan mulai memperbaiki sejumlah besar Beast Pill. Memurnikan pil binatang lebih cepat daripada menyempurnakan pil penyembuhan pemula. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menyempurnakan lusinan dari mereka. Ngomong-ngomong soal, tidak bisakah dia menyerahkan masalah membeli Hunger Grass kepada murid-muridnya? Kenapa dia harus melakukannya sendiri? Faktanya, Jun Changqiao datang ke kota Qingyang untuk membeli bahan. Dia juga berencana untuk menemukan Tuan Kota Xie untuk mengenang masa lalu. Untuk menantang sekte musim semi suci dan menemaninya, dia pasti harus membawa hadiah. Tidak banyak, mengirim beberapa pil penyembuhan kelas menengah bukanlah masalah. Mendesah. Di ruang tamu, setelah menerima pil, Xie Guangqun menghela nafas. Jun Changqiao berkata, Tuan Kota Xie, apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Aku baru saja menerima kabar. Xie Guangqun berkata dengan wajah khawatir, Kabupaten Zhenyang kelas 6 telah memulai perang. Mungkin itu akan segera melibatkan Kabupaten Qingyang kita. Apakah begitu? Kata Jun Changqiao, meskipun tulang besi memiliki badan intelijen, itu hanya di daerah kecil. Karena itu, mereka tidak tahu bahwa Yangzhou Barat Daya sudah dalam keadaan perang. Banyak kabupaten kelas tinggi telah berpartisipasi dalam perang, dan itu sangat hidup. Kabupaten Qingyang kelas 9 tidak bisa dibandingkan dengan kabupaten besar. Begitu api perang menyebar, itu pasti akan dengan mudah dilahap. Mendesah, Xie Guangqun berkata, dunia ini tidak damai. Satu-satunya yang menderita adalah rakyat jelata. Jun Changqiao berkata, Tuan Kota Xie memiliki mentalitas seperti itu. Benar-benar mengagumkan. Mereka yang berkuasa yang ingin mencapai hegemoni semuanya dibangun di atas tulang ribuan. Ada sangat sedikit yang benar-benar peduli dengan rakyat jelata. Masih sama, Jun Changqiao berkata, saya, tulang besi, adalah warga Green Sun City. Siapapun yang berani menyerang, saya akan berjuang untuk tanah air saya. Dengan kata-kata Master Sekte Jun, Xie ini dapat yakin, kata Tuan Kota Xie. Tentu saja, dia kemudian menambahkan, jika kita dapat mengundang orang-orang Sekte Blue Mountain untuk sementara menjaga Blue Sun City, kita mungkin dapat mencegah kekuatan jahat itu. Jun Changqiao segera mengerti, dia hanya merasa lega karena aliansi antara tulang besi dan Sekte Changshan. Terima kasih, Tuan Kota. Jun Changqiao berkata, jika memang ada kekuatan yang memiliki desain di Green Sun City kita, bahkan dengan dukungan Sekte Blue Mountain, itu mungkin tidak ada gunanya. Xie Guangqun terdiam. Di Kabupaten Zhenyang, ada 4 sekte kelas 5 dan 1 sekte kelas 4. Jika mereka benar-benar ingin melahap Azure Sun County, mereka pasti akan mengatur sekte Blue Mountain terlebih dahulu. Mendesah. Dia terlalu naif. Jun Changqiao berkata, ketika perang tidak bisa dihindari, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mengandalkan diri kita sendiri untuk mempertahankan tanah air kita. Xie Guangqun berkata dengan getir, Kabupaten Azure Sun terlalu lemah. Bagaimana kita bisa bersaing dengan kabupaten berperingkat tinggi itu? Dia merasa rendah diri dan tidak berdaya. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan tidak dapat dibuat hanya dengan kata-kata. Jun Changqiao berkata, meskipun kita mungkin tidak dapat bersaing dengan kabupaten berperingkat tinggi, kita masih harus mencoba. Kalau tidak, tidak akan ada harapan. Itu masuk akal. Tuan Kota Xie berkata, Xie ini sedang bersiap untuk memperkuat kota dan merekrut pembudidaya bela diri untuk membentuk pasukan. Saya harap ketika api perang menyebar, kita akan memiliki kekuatan untuk mempertahankan kota Azure Sun. Tidak apa-apa juga, kata Jun Changqiao. Dia tidak punya ide cemerlang tentang perang, jadi dia tidak bisa memberikan strategi apapun. Keduanya mengobrol sebentar sebelum pergi. Penyebutan Sekte Gunung Biru membuat Jun Changqiao berpikir, sudah waktunya untuk berkunjung ke sekte tingkat ke-5 atau ke-6. Penatuama pernah berkunjung sebelumnya. Karena mereka adalah sekutu, masuk akal baginya untuk membalas kunjungan itu. Lebih-lebih lagi, sekte kelas 5 pasti akan memiliki sistem yang lebih lengkap. Sebagai kepala sekte, dia secara alami harus pergi dan menyelidiki. Kembali ke Gunung Tulang Besi,
semua pil binatang dasar telah disempurnakan. Untuk menguji efeknya, Jun Changqiao memanggil naga kecil yang suka makan dan membiarkannya memakannya. Tak perlu dikatakan, efeknya sangat bagus. Naga kecil yang awalnya rakus tidak pergi ke kafetaria keesokan harinya. Itu berjalan di sekitar sekte dan tampaknya dalam semangat yang baik. Jun Changqiao terdiam, jika saya tahu bahwa ada pil seperti itu di Spirit Beast Hall, mengapa saya pergi ke pegunungan 10.000 binatang untuk mencari makanan? Au, di hutan gunung tulang besi, gelombang lolongan serigala bisa terdengar. Kemudian, mereka melihat Su Xiaomo dan Li Fei masing-masing mengendarai badai serigala dan berlari ke depan. Keduanya adalah pembudidaya bela diri tipe kecepatan dan memiliki binatang tipe angin sebagai tunggangan. Mereka pasti sangat bahagia. Jun Changqiao menempatkan pil binatang dasar yang disempurnakan di Gua Serigala dan berkata, seharusnya cukup bagi mereka untuk makan selama 3 hingga 5 bulan. Berjalan keluar dari Gua Serigala, dia melihat Su Xiaomo dan Li Fei berlarian di hutan. Dia tiba-tiba punya ide, mengapa kita tidak membuat resimen kavaleri serigala. Perang di barat daya Yangzhou telah dimulai, dan bahkan mungkin mempengaruhi Kabupaten Qingyang. Jika dia bisa memelihara sekelompok resimen kavaleri serigala, itu akan sangat berguna. Lakukan saja. Ketika pemimpin sekte Jun kembali ke sekte, dia mengumpulkan para murid dan memilih 100 murid dengan kultivasi yang layak. Orang-orang ini tidak hanya dilengkapi dengan Hurricane Wolves, mereka juga dilengkapi dengan Conqueror Spear, Iron Shield, dan Soft Silk Armor. Tentu saja, pemimpin sekte Jun tidak murni berurusan dengan perang yang akan datang. Dia berpikir, mengapa tidak mendirikan aula kavaleri serigala? Di dunia seni bela diri, bagaimana mungkin seseorang tidak ditikam? Di masa depan, ketika para murid keluar dan memiliki konflik dengan murid-murid sekte lain dan berkembang menjadi perkelahian, para murid yang mengendarai kavaleri serigala pasti akan dapat tiba lebih cepat. Dengan inspirasi yang tiba-tiba ini, Ironbone memiliki aula kavaleri serigala yang baru. Li Luoqiu untuk sementara waktu adalah kepala balai. Mendesah, Hall Master Li berkata dengan murung, Tuan Hall kavaleri serigala lain. Apakah pemimpin sekte berpikir bahwa saya tidak cukup bebas? Orang yang cakap melakukan lebih banyak pekerjaan, kata Jun Changqiao. Luoqiu terdiam. Jun Changqiao berkata, mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan bertanggung jawab atas pelatihan mereka. Cobalah untuk menguasai serigala badai dalam waktu sesingkat mungkin. Pemimpin sekte tiba-tiba menciptakan resimen kavaleri serigala dan aula kavaleri serigala. Mungkinkah Anda ingin mengembangkan pasukan untuk menaklukkan dunia dan memperluas wilayah Anda? Kata Li Luoqiu. Jun Changqiao berkata, saya tidak punya niat untuk menaklukkan dunia, tetapi dunia ini tidak damai. Tidak peduli apa, saya harus membuat beberapa persiapan. Setidaknya saya akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri di saat bahaya. Betul sekali, Li Luoqiu setuju. Hidup di dunia yang kacau, seseorang harus berhati-hati. Sangat perlu untuk melatih sekelompok murid yang diperlengkapi dengan baik. Oleh karena itu, Aula Master Li tidak hanya harus melatih anggota Aula Gerimis, tetapi juga Aula Kavaleri Serigala. Orang yang cakap benar-benar melakukan lebih banyak pekerjaan. Adapun Jun Changqiao, dia pergi ke kota Huyang dan membeli banyak Hunger Grass. Kemudian dia mengunjungi kepala keluarga Ai. Ketika dia kembali, dia memasukkan rencana pergi ke Sekte Gunung Chang dalam agenda. Sekte Gunung Chang terletak di Gunung Chang di selatan Kabupaten Azuresun. Gunung ini adalah salah satu dari sedikit tempat di county dengan energi spiritual yang melimpah. Dalam hal atribut, itu bahkan lebih tinggi dari Gunung Mata Air Suci. Dalam hal potensi, Sekte Gunung Chang lebih tinggi dari Sekte Mata Air Suci. Apa yang tidak mereka miliki adalah warisan kuno. Pada hari ini, anginnya lembut dan mataharinya cerah. Master Sekte Jun membawa Xiao Ziji, Ye Xingchen, dan murid inti lainnya ke gerbang Sekte Gunung Chang. Bagaimana mereka sampai di sini? Dia mengendarai Hurricane Wolf King sementara murid-murid lainnya mengendarai Hurricane Wolf. Perjalanan yang akan memakan waktu 2 atau 3 hari hanya memakan waktu setengah hari. Ini adalah salah satu manfaat dari mengendarai binatang tipe angin. Tentu saja, untuk tetap low profile, Jun Changqiao membiarkan serigala bersembunyi di hutan sebelum datang ke Gunung Chang. Tuan Sekte, melihat energi spiritual yang terkumpul di tengah gunung, Su Xiaomo berseru, atribut langit dan bumi di sini tampaknya lebih kaya daripada Gunung Mata Air Suci. Jun Changqiao berkata, energi spiritual kita juga tumbuh lebih kuat dengan tumbuh-tumbuhan yang ditanam oleh Penatua Wei dan yang lainnya. Cepat atau lambat, itu akan menjadi tanah yang berharga. Keluarga Ai melelang pil setiap bulan.
Mereka tidak hanya mengirim uang, tetapi mereka juga mengirim benih berkualitas tinggi dalam jumlah besar. Sekarang, siklus yang baik telah terbentuk, dan biaya perbaikan lingkungan ekologis tidak banyak. Kamu siapa? Beberapa murid Sekte Gunung Chang bertanya saat mereka menaiki tangga kuno menuju gerbang. Jun Changqiao berkata, Tuan Sekte Tulang Besi, Jun Changqiao, membawa sekelompok murid untuk mengunjungi Sekte Gunung Chang. Sekte Tulang Besi, murid Sekte Gunung Chang terkejut. Salah satu dari mereka berkata, jadi ini Sekte Master Jun. Mohon tunggu sebentar, saya akan pergi dan melapor sekarang. Karena aliansi, murid-murid Sekte Gunung Chang ini sangat lembut. Sesaat kemudian, Ma Yunteng buru-buru berjalan keluar dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Master Sekte Jun, angin apa yang membawamu ke Sekte Gunung Chang? Angin musim semi. Jun Changqiao tersenyum. Ma Yunteng melambai ke samping, silakan masuk. Meskipun fondasi Sekte Gunung Chang lebih lemah dari Sekte Mata Air Suci, bangunan sekte tersebut memiliki sejarah panjang. Mereka mengeluarkan aura kuno dan berat. Setelah masuk, Jun Changqiao mengamati sebentar dan memuji, Elder Ma, Sekte Changshan Anda memang luar biasa. Kamu merayuku, kata Tetua Ma. Dalam perjalanan ke aula utama, Jun Changqiao melihat banyak murid. Masing-masing dari mereka memiliki penampilan yang mengesankan dan sikap heroik. Jelas bahwa kekuatan mereka tidak lebih lemah dari murid-murid Sekte Mata Air Suci. Cukup benar, untuk bisa menjadi Sekte kelas 5, seseorang harus memiliki kekuatan. Meskipun Sekte Tulang Besi telah mengalahkan Sekte Mata Air Suci, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan sekte semacam itu. Dalam hal jumlah murid, mereka bahkan tidak bisa membandingkan. Setelah menelusuri Sekte Changshan, Jun Changqiao menyadari bahwa Tulang Besi masih memiliki jalan panjang sebelum bisa menjadi sekte yang kuat. Mereka memasuki aula utama. Ma Yunteng berkata dengan nada meminta maaf, Patriark saat ini sedang mengasingkan diri, jadi dia tidak bisa menyambut Anda secara pribadi. Saya harap pemimpin Sekte Jun tidak keberatan. Elder Ma sudah memberi Jun wajah dengan menyambutnya. Kenapa dia keberatan? Kata Jun Changqiao. Secara alami, dia harus bersikap sopan kepada orang-orang yang baik padanya. Jika itu Qin Haoran, dia tidak perlu memikirkannya. Pemimpin Sekte Jun, Ma Yunteng berkata, kamu harus tinggal selama beberapa hari lagi sebelum datang ke Sekte Changshanku. Bolehkah aku makan sampai kenyang? Tentu saja. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Kemudian, mereka mengobrol dengan gembira. Pemimpin Sekte Jun, setelah beberapa saat, Ma Yunteng mengerutkan kening dan berkata, meskipun Sekte Setan Iblis untuk sementara menyerah dalam menargetkan Sekte Tulang Besi karena perjuangan Sekte Taikun untuk tambang, mereka masih merupakan bahaya besar yang tersembunyi. Betul sekali, Jun Changqiao berkata begitu, tetapi dia tidak menganggapnya serius di dalam hatinya. Dengan barisan pelindung sekte, jika Sekte Iblis-Iblis berani datang mencari masalah, mereka bisa terus bersembunyi. Ma Yunteng berkata, menurut pendapat saya, pemimpin Sekte Jun dapat mengunjungi keluarga Sangguan di kota Zhengyang. Mereka mungkin dapat membantu sekte Anda menyelesaikan krisis. Keluarga Sangguan, Jun Changqiao tahu bahwa kota Zhengyang adalah salah satu dari 8 kota besar di Kabupaten Qingyang, tetapi dia belum pernah mendengar tentang keluarga Sangguan. Ma Yunteng berkata, meskipun keluarga Sangguan tidak kuat, tuan tua keluarga mereka Sangguan dulu mengajar di Akademi Mandat Surgawi di kota kerajaan Mandat Surgawi. Meskipun dia telah mengundurkan diri, dia masih sangat dihormati. Akademi Mandat Surgawi, itu adalah tempat untuk menumbuhkan prajurit. Meskipun itu bukan sekte atau keluarga, ada banyak talenta luar biasa yang berkumpul di sana, dan kekuatan eselon atas juga sangat kuat. Dikatakan bahwa dekan Akademi Mandat Surgawi saat ini telah mencapai puncak kekuatan Wu Huang. Bahkan di benua bintang jatuh, dia digolongkan sebagai orang kuat. Setidaknya 40% dari Raja Bela Diri di Yangzhou Barat Daya berasal dari Akademi Mandat Surgawi, sehingga dianggap sebagai tanah suci seni bela diri. Jika pemimpin Sekte Jun bukan pemimpin sekte dan ingin membuat nama untuk dirinya sendiri di dunia lain, pergi ke akademi yang hebat untuk berkultivasi jelas merupakan pilihan terbaik. Tentu saja, sangat sulit untuk memasuki Akademi Mandat Surgawi. Belum lagi bakat, aturan hanya menerima siswa setiap 3 tahun membuat banyak anak muda kehilangan kesempatan untuk bergabung. Misalnya, Li Qingyang. Pada awalnya, pemimpin keluarga Li berharap untuk mengirimnya ke Akademi Mandat Surgawi, tetapi masih ada 2 tahun sebelum pendaftaran, jadi dia hanya bisa menerima yang terbaik kedua dan memilih untuk bergabung dengan sekte. Mengapa tidak menunggu selama 2 tahun? Maaf, aturan Akademi Mandat Surgawi adalah bahwa hanya anak berusia 16 tahun yang direkrut.
Pada saat pendaftaran datang lagi, Li Qingyang akan berusia 18 tahun dan tidak akan diterima sama sekali. Oleh karena itu, untuk menjadi siswa Akademi Mandat Surgawi, seseorang tidak hanya harus memiliki bakat yang baik, tetapi juga sangat penting untuk berada di tahun pendaftaran. 300 tahun yang lalu, ada seorang jenius dengan akar spiritual kelas atas di kota Zhengyang. Karena bakat dan usianya, dia diterima di Akademi Mandat Surgawi. Meskipun dia tidak tampil terlalu baik di akademi tempat para jenius berkumpul, dia masih bekerja keras untuk mengembangkan seni bela diri. Pada akhirnya, dia lulus penilaian dan menjadi instruktur akademi. Orang ini bernama Sangguan Hong. Dia juga satu-satunya instruktur di Kabupaten Qingyang yang pernah mengajar di Akademi Mandat Surgawi. Dalam karir mengajar Sangguan Hong, dia telah mengembangkan banyak orang jenius. Pada akhirnya, mereka menjadi penguasa kota atau eselon atas sebuah kekuatan. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki siswa di seluruh dunia. Ma Yunteng menyebut dia karena dia berharap Jun Changqiao akan mengunjunginya dan menggunakan kekuatannya untuk menghalangi Sekte Iblis. Tentu saja, Sekte Iblis mungkin tidak takut pada Sangguan Hong. Namun, mereka pasti akan takut pada Akademi Mandat Surgawi. Bagaimanapun, organisasi non-kekuatan ini memiliki fondasi yang dalam dan koneksi yang kuat. Mereka tidak boleh terprovokasi dengan santai. Setelah mengetahui tentang Sangguan Hong dari Ma Yunteng, Jun Changqiao berkata pada dirinya sendiri, jika saya ingin menyingkirkan Sekte Iblis, perlu mengunjungi mereka. Dia tidak takut dengan sekte jahat ini. Namun, jika pihak lain bertekad untuk menghancurkannya dan mengirim master untuk memblokir pintu, dia pasti akan tertekan. Menemukan master untuk menghalangi Sekte Iblis tidak diragukan lagi adalah cara terbaik dan paling efektif saat ini. Kebetulan sekali, Ma Yunteng berkata, dalam setengah bulan, itu akan menjadi ulang tahun Tuan Tua Sangguan. Pemimpin Sekte Jun dapat menyiapkan hadiah untuk perayaan ulang tahun. Oh, Jun Changqiao menjawab, jika dia bisa menghalangi Sekte Iblis dan membiarkan Sekte berkembang terus selama beberapa tahun, dia pasti akan pergi ke perayaan ulang tahun. Senja datang, Jun Changqiao dan murid-muridnya ditempatkan di halaman independen dengan standar yang sangat tinggi. Hari berikutnya, dia memiliki pandangan yang baik pada Sekte Changshan. Sekte mendalam semacam ini memiliki berbagai sistem dan fasilitas, seperti ruang latihan, ruang budidaya, pavilion teknik, dan sebagainya. Secara khusus, para tetua Sekte Changshan memiliki pembagian kerja yang jelas. Mereka mengajar para murid atau sibuk dengan urusan mereka sendiri. Jun Changqiao merasa bahwa sektenya sudah sangat formal dan profesional. Namun, dibandingkan dengan sekte kelas 5 semacam ini, dia menyadari bahwa masih ada banyak kekurangan. Pemimpin Sekte Jun, Ma Yunteng berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tertarik untuk membiarkan murid-murid dari dua sekte kita bersaing? Yah, kata Jun Changqiao. Dia tahu kekuatan murid-muridnya, akan sedikit buruk jika para murid dari Sekte Changshan dipukuli sampai meragukan kehidupan. Ma Yunteng berkata sambil tersenyum, ini hanya kompetisi. Jangan terlalu jauh. Oke, Jun Changqiao setuju dan membawa Xiao Ziji dan yang lainnya ke lapangan latihan seni bela diri. Pada saat ini, para murid dari Sekte Changshan sudah berkumpul. Mereka semua memandang murid-murid Sekte Tulang Besi dengan tatapan aneh. Orang-orang ini memiliki momentum yang baik, tetapi bisakah mereka benar-benar mengalahkan murid langsung dari Sekte Musim Semi Suci? Tanda pisah, tanda pisah. Meskipun para murid Sekte Changshan mengetahui tentang catatan murid tulang besi dari para tetua, mereka masih sedikit ragu. 74 kemenangan terlalu dibesar-besarkan. Belum lagi mereka, bahkan jika itu tersebar luas di dunia luar, masih banyak seniman bela diri yang ragu. Kecuali mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka bisa meyakinkan semua orang. Tentu saja, karena aliansi, bahkan jika para murid Sekte Changshan bertanya, mereka akan mempertahankan sikap ramah, dan mereka tidak akan membenci murid tulang besi. Sekte Guru Jun, Ma Yunteng berkata, kamu membawa 5 murid, jadi mari kita bersaing dalam 5 pertandingan. Ya, kata Jun Changqiao, kunjungan ke Sekte Changshan ini, untuk menunjukkan rasa hormat, kecuali Li Qingyang dan Lu Qianqian, 5 murid inti dibawa. Mereka adalah Xiao Ziji, Ye Xingchen, Su Xiaomo, Li Fei, dan Tian Qi. Sun Hao, Ma Yunteng berkata, kamu akan bertarung di game pertama. Murid-murid Sekte Changshan tercengang. Kakak senior Sun adalah murid langsung. Jika dia diizinkan bertarung di game pertama, apakah masih giliran murid-murid dalam? Ma Yunteng juga ingin murid-murid dalam untuk bertarung, tetapi sebagai saksi tantangan dari Sekte Mata Air Suci,
dia tahu bahwa murid-murid yang dibawa oleh Jun Changqiao sangat kuat. Oleh karena itu, harus ditanggapi dengan serius. Sekte Changshan tidak memiliki murid inti sebanyak sekte mata air suci, tetapi dalam hal kultivasi dan bakat, mereka tidak lebih lemah dari pihak lain. Sun Hao, yang bertarung, adalah master bela diri tingkat 7 tingkat lanjut dengan akar spiritual tingkat tinggi. Dan dia hanya berada di bawah murid langsung. Tian Qi. Jun Changqiao berkata, berjuang. Ya, Tian Qi melangkah menuju lapangan latihan seni bela diri. Tepat setelah mengambil 2 langkah, dia mendengar transmisi suara Master Sekte, ngomong-ngomong, kita adalah sekutu. Tenang saja. Dipahami, Tian Qi diam-diam berpikir dalam hatinya, bagaimana saya harus tenang. Di tengah lapangan latihan seni bela diri, Tian Qi dan Sun Hao terpisah beberapa meter, dan kedua belah pihak saling melaporkan nama mereka. Awal, teriak Ma Yunteng. Silahkan, silahkan. Mereka berdua sopan lagi, dan kemudian mereka mengatur susunan pertempuran. Sun Hao pertama-tama bergegas dengan teknik gerakannya. Jejak tinju yang padat, disertai dengan penyebaran kekuatan spiritual, langsung ditampilkan. Tinju labirin. Setidaknya ada 60 hingga 70 pukulan. Ini benar-benar pemahaman yang ekstrim. Kakak senior Sun menggunakan kartu asnya saat dia bergerak. Mazevis adalah salah satu teknik tinju terbaik Sekte Gunung Chang, dan hanya murid langsung yang bisa mempraktikkannya. Sun Hao langsung menampilkannya, dan rekan-rekan muridnya langsung kaget dan kaget. Bagaimana saya harus santai? Tian Qi masih memikirkan instruksi Sekte Master Jun saat dia menghadapi jejak tinju yang padat. Lupakan, berpura-pura bahwa Anda tidak dapat menghindarinya dan mengambilnya dengan tubuh Anda. Memikirkan hal ini, Tian Qi berpura-pura menggunakan teknik gerakannya, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, bayangan kepalan tangan itu runtuh. Bang, 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 dengan serangkaian ledakan, energi spiritual meletus dan menyelimuti lapangan latihan seni bela diri. Ma Yunteng tersenyum. Sebelum berdebat, dia berulang kali memperingatkan Sun Hao untuk tidak meremehkan murid tulang besi dan menggunakan kartu truf terkuat dalam pertempuran. Benar saja, dia sangat perhatian. Saat dia menyerang, dia melepaskan ledakan besar, tidak memberi lawannya kesempatan untuk mengatur napas. Apa artinya itu? Apakah ini berarti bahwa pro murid sekolah Changshan sangat kuat? Salah, itu berarti Tian Qi bertindak baik dan tidak membiarkan tetua Ma melihat bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Setelah beberapa saat, kekuatan spiritual menghilang. Tian Qi berdiri di tempat, wajahnya sedikit mengerikan. Apakah sakit? Itu tidak sakit sama sekali. Tetapi karena Master Sekte ingin dia melakukan permainan, dia harus bekerja sama. Mulut Jun Changqiao berkedut. Ekspresi wajah orang ini sangat bagus, tetapi setelah dipukuli berkali-kali, setidaknya mundur 2 langkah. Tian Qi juga menyadarinya, jadi dia buru-buru mundur beberapa langkah. Dia mencengkeram dadanya dan berkata, ini sangat menyakitkan. Petik 2, petik 2. Garis-garis hitam muncul di dahi semua orang. Kakak, kamu diserang untuk sementara waktu sebelum mundur, dan kemudian kamu berteriak kesakitan. Busur refleks ini terlalu panjang. Jun Changqiao pingsan, akting buruk. Tidak ada cara. Sebagai murid dari Sekte Tulang Besi, ia menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih seni bela diri dan tidak pernah belajar akting sama sekali. Sekte Guru Jun. Ma Yunteng berkata dengan serius, meskipun itu hanya perdebatan persahabatan, tolong biarkan muridmu menganggapnya serius. Dia tidak bodoh, dan dia secara alami melihat melalui akting lumpuh Tian Qi. Karena dia ingin bertarung, dia akan bertarung dengan serius. Melempar permainan dengan sengaja lebih seperti penghinaan. Ini, Jun Changqiao harus mengirimkan suaranya, jangan santai, bertarunglah dengan serius. Ya, Tian Qi menerima perintah, dan matanya tiba-tiba menjadi serius. Kali ini, giliran dia yang melakukan langkah pertama. Dia menginjak langkah awan dan mendekati Sun Hao terlebih dahulu, dan tinju yang meledak segera ditampilkan. Master Sekte berkata untuk bertarung dengan serius. Jadi kekuatan pukulan ini sangat kuat. Tidak baik, Sun Hao terkejut dan hanya bisa menggunakan tangannya untuk menahannya. Bom, kekuatan yang kuat menekan seperti badai. Berdebar, berdebar, berdebar. Sun Hao, yang mengambilnya dengan keras, wajahnya tiba-tiba menjadi ganas, dan tubuhnya mundur tak terkendali, dan akhirnya mundur dari bidang latihan seni bela diri. Penonton terdiam. Ekspresi wajah para murid Sekte Changshan sangat indah. Berapa banyak kekuatan yang harus dia keluarkan untuk dapat meninju kakak senior Sun. Ma Yunteng juga tercengang.
Sun Hao memiliki kekuatan yang setara dengan Ran Hui dari Sekte Mata Air Suci. Murid bernama Tian Qi ini bertarung dengan Ran Hui saat itu. Meskipun dia menang pada akhirnya, dia juga pingsan setelah mengundurkan diri. Sekarang hanya lebih dari sebulan telah berlalu, bagaimana dia bisa langsung mengalahkan muridnya sendiri? Penatuama tidak tahu bahwa setelah kembali ke sekte, bakat Tian Qi tidak hanya mencapai tingkat terbaik, tetapi kultivasinya juga menembus ke guru bela diri kelas 6. Bakatnya sama dengan Ran Hui, tetapi perbedaan levelnya jauh, jadi sulit untuk menang. Bagaimana dengan sekarang? Bakat akar spiritual memimpin, dan ranahnya dekat, jadi itu normal untuk kalah dalam hitungan detik. Elder Ma, Jun Changqiao berkata dengan agak canggung, terima kasih telah membiarkan saya menang. Dia berpikir dalam hatinya, saya meminta Anda untuk serius, tidak langsung memukul orang. Di babak pertama perdebatan, Sun Hao benar-benar dikalahkan. Setelah menonton pertempuran, para murid Sekte Changshan akhirnya mengerti mengapa tetua ingin membiarkan murid langsung bertarung. Mengalahkan kakak senior Sun dengan satu pukulan, ini benar-benar menakutkan. Peng Jun, Ma Yunteng berkata, kamu bertarung. Dia mengirim murid langsung kedua, yang kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari Sun Hao. Fei kecil, Jun Changqiao berkata, kamu pergi. Ya, Li Fei berjingkat dan kemudian berjalan ke lapangan latihan seni bela diri. Setelah keduanya melaporkan nama mereka satu sama lain, pertempuran dimulai di bawah pengumuman Ma Yunteng. Peng Jun juga ingat kata-kata tetua, dan ketika dia bergerak, dia langsung menggunakan gerakan terkuatnya. Sayangnya, di hadapan Li Fei, yang pandai dalam kecepatan, bahkan jika dia mengizinkannya untuk beralih antara teknik tinju dan teknik telapak tangan, pertarungan itu sangat kuat, tetapi dia bahkan tidak menyentuh sudut pakaiannya. Kaki tanpa bayangan tulang besi. Ledakan, ledakan. Ledakan. Li Fei menunjukkan teknik kakinya yang unik. Setelah serangkaian tendangan liar, Peng Jun, yang kultivasinya telah mencapai kelas 8, ditendang keluar dari bidang seni bela diri. Petik 2, petik 2. Sudut mulut Ma Yunteng berkedut hebat. Ekspresi ini sementara akan tumbuh di wajahnya dengan Su Xiaomo, Ye Xingchen, dan penampilan Xiao Ziji satu persatu. Ledakan. Su Xiaomo menendang keluar, dan murid langsung ketiga dari Sekte Changshan terbang langsung keluar dari bidang seni bela diri. Terima kasih telah membiarkan saya menang. Dia berkata dengan genit. Petik 2, petik 2. Ledakan. Setelah Ye Xingchen datang ke lapangan, itu bahkan lebih berlebihan. Setelah kedua belah pihak melaporkan nama masing-masing, sebelum lawan bisa melaporkan namanya, dia langsung meninjunya keluar dari panggung. Butuh 5 detik. Jun Changqiao pingsan. Ini sekutu kita. Bisakah kamu meninggalkan wajah untuknya? Xiao Zuiji, di sisi lain, agak lembut. Setelah pergi ke lapangan, dia bertarung bola-balik dengan murid langsung bernama Bloom selama puluhan gerakan. Akhirnya, dia mengandalkan tubuh fisiknya yang tirani untuk mengguncang pihak lain. 5 putaran latihan telah usai. Sejujurnya, itu benar-benar naksir sepihak. Ekspresi wajah Ma Yunteng selalu membeku. Dalam hatinya, dia meratap sedih, jika aku tahu aku akan kalah telak, aku tidak akan mengambil inisiatif untuk bersaing dengan Ironbone. Ma Yunteng berpikir bahwa sejak tulang besi datang berkunjung, akan lebih baik membiarkan para murid berdebat dan belajar satu sama lain. Tentu saja, dia juga tahu, murid Ironbone sangat kuat. Kalau tidak, murid-murid Sekte Musim Semi Suci tidak akan kalah begitu parah. Tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah 5 putaran perdebatan, murid-muridnya akan kalah lebih parah daripada murid-murid Sekte Musim Semi Suci. Mereka tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Itu normal, sudah lebih dari sebulan sejak mereka kembali dari Gunung Mata Air Suci. Meskipun pemimpin Sekte Jun sangat sibuk dan mengabaikan kultivasi, para murid tidak mengendur sama sekali. Ye Xingchen sudah menembus ke peringkat 7. Xiao Ziji, Su Xiaomo, Li Fei, dan Tian Qi sudah masuk peringkat 6. Kelompok murid ini tumbuh dengan segala macam sumber daya. Setiap peningkatan peringkat menghasilkan peningkatan kekuatan yang mengerikan. Belum lagi Sekte Gunung Biru. Jika mereka pergi untuk menantang Sekte Musim Semi Suci lagi, mereka bisa mengalahkan mereka menjadi tumpukan kotoran. Pemimpin Sekte Jun, Ma Yunteng menangkupkan tangannya dan berkata, murid-murid Anda sangat kuat. Saya sangat terkesan. Meskipun para murid kehilangan secara menyedihkan, mereka memiliki mentalitas yang baik dan tidak akan mengambil hati. Apalagi, bahkan Sekte Musim Semi Suci kalah. Itu tidak memalukan baginya untuk kalah. Jun Changqiao berkata dengan rendah hati, itu hanya keberuntungan, hanya keberuntungan. Ma Yunteng berkata,
Pemimpin Sekte Jun, saya memiliki permintaan yang lancang. Tolong bicara, kata Jun Changqiao. Ma Yunteng ragu-ragu sejenak dan berkata, tolong beri murid-murid saya beberapa petunjuk tentang seni bela diri. Tidak masalah, kata Jun Changqiao dengan mudah. Dia telah menyempurnakan banyak jimat wawasan di paviliun jimat. Ada meja panjang di arena seni bela diri. Jun Changqiao duduk tegak, tampak seperti master seni bela diri. Murid Sekte Blue Mountain sudah berbaris, mata mereka penuh kegembiraan. Pemimpin Sekte Tulang Besi ini telah mengajar tetua Ma sebelumnya. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni bela diri. Merupakan kehormatan mutlak untuk dapat menerima bimbingan darinya. Lanjut, setelah beberapa saat, pemimpin Sekte Jun berteriak. Murid Sekte Blue Mountain yang dibimbing sebelumnya pergi dengan hati penuh kegembiraan. Setelah beberapa bimbingan, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni bela diri dan kekurangannya sendiri. Jika dia bisa mengatasinya, seni bela dirinya akan selangkah lebih dekat. Kakak magang senior, di sebuah paviliun kecil yang jauh, Tianqi menangis dan berkata, pemahaman guru sekte tentang seni bela diri sangat mendalam, mengapa saya belum pernah melihat mereka mengajari kita sebelumnya? Ya, Li Fei menggaruk kepalanya dan berkata, terkadang ketika saya bertanya tentang metode kultivasi sekte, saya diusir oleh master sekte dengan beberapa patah kata. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pemimpin Sekte Jun juga ingin memberi mereka beberapa petunjuk. Namun, jimat wawasan sialan itu hanya bekerja pada seni bela diri benua bintang jatuh. Itu tidak berhasil pada seni bela diri kota Sang. Su Xiaomo berkata, dengan kekuatan kita saat ini, selain mengandalkan kultivasi kita sendiri untuk menjadi lebih kuat, apalagi yang bisa diajarkan oleh Sekte Master kepada kita. Kalimat ini memukul paku di kepala. Seni bela diri yang sistematis mudah dipelajari dan orang bisa memahaminya sendiri. Jun Changqiao tidak perlu membimbing mereka sama sekali. Dia hanya perlu membekali mereka dengan berbagai sumber daya tari agar mereka bisa terus tumbuh lebih kuat. Lanjut. Petik 2, Pemimpin Sekte Jun, yang telah berubah menjadi master seni bela diri, dengan tulus membantu para murid Sekte Gunung Biru memecahkan masalah seni bela diri mereka. Ye Xingchen sangat terkejut. Dia telah mendengarkan dari samping sepanjang waktu. Banyak orang telah menyebutkan metode kultivasi mereka, tetapi sebelum mereka bahkan dapat menganalisisnya, Master Sekte telah memberi mereka komentar dan modifikasi profesional. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan tanpa pencapaian seni bela diri yang mendalam. Sebagai kaisar malam yang terlahir kembali, kekuatannya terletak pada pemahaman seni bela diri yang sangat tinggi. Sekarang, dia sangat terkejut oleh Jun Changqiao sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa jimat wawasan jauh lebih kuat daripada kaisar bela diri. Tentu saja, itu hanya terbatas pada metode kultivasi tingkat rendah. Bagaimanapun, jimat wawasan yang digunakan Jun Changqiao hanya yang tingkat rendah. Jika ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, itu pasti tidak akan bisa dibandingkan dengan kaisar bela diri asli seperti Ye Xingchen. Pemimpin Sekte Jun duduk di lapangan seni bela diri dan memberikan petunjuk dari pagi hingga petang. Selama waktu ini, dia menggunakan 10 jimat wawasan. Ribuan murid dari Blue Mountain Sekte sangat diuntungkan dan sangat terkesan dengan pencapaian seni bela dirinya. Mereka bukan satu-satunya, banyak tetua juga datang untuk meminta petunjuk. Setelah tercerahkan, mereka semua berkata dengan kagum, pemimpin Sekte Jun benar-benar ahli seni bela diri. Jalan seni bela diri sedalam lautan bintang. Jun hanya tahu sedikit tentang itu, kata Jun Changqiao. Petik 2, Mulut semua orang berkedut. Bahkan orang seni bela diri yang begitu mendalam menggambarkan dirinya sebagai, hanya tahu sedikit tentang itu. Dengan level mereka saat ini, mereka mungkin bahkan tidak tahu sedikit tentang itu. Jun Changqiao dan murid-muridnya tinggal di Sekte Gunung Biru selama 5 hari. Selama ini, dia sering berdiskusi dengan Ma Yunteng tentang bagaimana mengembangkan sekte tersebut. Pemimpin Sekte Jun, Penatua Ma berkata, jika sebuah sekte ingin tetap makmur dan tumbuh lebih kuat, murid yang luar biasa adalah yang paling penting. Sekte Anda sudah memenuhi persyaratan ini. Apalagi, Jun Changqiao bertanya. Ma Yunteng berpikir sejenak dan berkata, kedua, Anda membutuhkan sumber pendapatan yang stabil. Dengan cara ini, Anda dapat mengubahnya menjadi sumber seni bela diri. Apa sumber pendapatannya? Jun Changqiao seperti siswa yang rendah hati dengan serius meminta nasihat. Jika itu adalah penatua lain, mereka mungkin tidak memberinya nasihat yang baik. Namun, Ma Yunteng bertanggung jawab atas pendapatan sekte, jadi dia memukul kepala dan berkata, buat bisnis di kota ini.
Jun Changqiao terdiam. Meskipun dia memiliki kerjasama yang mendalam dengan keluarga Ai dan bisa mendapatkan banyak uang dari menjual pil setiap bulan, karena sekte terus tumbuh, akan ada lebih banyak tempat untuk menghabiskan uang. Saya kira demikian, Ma Yunteng berkata, di dunia ini di mana seni bela diri dihormati, bisnis yang paling menguntungkan adalah pil, senjata, dan batu roh. Jika Master Sekte Jun dapat memilih salah satu dari ketiganya, dan jika Anda memiliki cukup barang berkualitas tinggi, Anda akan menghasilkan banyak uang. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, mendengarkan kata-kata penatua Ma lebih baik daripada 10 tahun belajar. Sejujurnya, dia sangat tergoda untuk mendirikan bisnis di kota. Agar tidak menarik perhatian, pil yang disempurnakan oleh paviliun penyulingan obat ditakdirkan untuk tidak dijual dalam jumlah besar. Oleh karena itu, batas atas adalah setinggi itu. Jika dia mendirikan bisnis di Azure Sun County dan membuat nama untuk dirinya sendiri, itu setara dengan memiliki sumber pendapatan yang stabil. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi tersembunyi, manfaat besar. Anda telah menerima 200 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 23.500.000. Petik 2. Petik 2, petik 2. Sudut mulut Jun Changqiao berkedut. Dia sebenarnya bisa menyelesaikan misi tersembunyi dengan membahas cara menghasilkan uang dari orang lain. Ini benar-benar tidak terduga. Setelah tinggal di Sekte Gunung Chang selama 2 hari lagi, Jun Changqiao pergi bersama murid-muridnya. Sebelum pergi, Ma Yunteng tidak lupa mengingatkannya, pemimpin Sekte Jun, masih ada 8 hari sampai ulang tahun Tuan Tua Sangguan. Jangan lupa untuk pergi dan merayakannya pada waktu itu. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia memimpin murid-muridnya menuruni gunung, memanggil tunggangan mereka dan kembali ke sekte dengan kecepatan tercepat. Setelah kembali ke sekte tulang besi, pemimpin sekte Jun masih memikirkan dari mana harus memulai karena dia ingin mendirikan bisnis. Pil, tidak, pil di Medicine Refinery Pavilion terlalu menantang surga. Jika dia menjualnya, dia pasti akan menjadi sasaran pencuri. Senjata, tidak, bahkan pedang ujung dingin kelas dasar sangat menarik perhatian di benua bintang jatuh. Jimat bahkan lebih keluar dari pertanyaan. Tidak ada barang seperti itu di dunia ini. Jika dia menjualnya, keributan pasti akan lebih besar daripada pil pembentuk tubuh.